家伙，你这条命，我今天收定了。老师不能继续陪在你身旁了。Halo para tetua, para pecinta Battletoads Heavens dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar? Udah siapkan cutengan perjalanan dari Mang Oyan? Bilang gak sampai lama-lama lagi, kita akan cutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada akhirnya berhasil menerobos ke keabadian para dewa. Xiaoyan merasakan kelegaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di kehidupan Xiaoyan. Kekuatan aturan yang tidak pernah bisa Xiaoyan pahami pada akhirnya muncul. Meskipun Xiaoyan belum pernah menerobos penghalang keabadian dewa, Xiaoyan telah merasakan kekuatan aturan ketika menggabungkan tubuhnya dengan klon jangkrik emas. Xiaoyan pun bergumam bahwa keabadian dewa tingkat pertama juga disebut dengan telapak tangan pertama. Seperti namanya, tugas di tingkat ini adalah menguasai kekuatan aturan terlebih dahulu. Hanya setelah benar-benar menguasai kekuatan aturan, dua kekuatan asli dari jantung api dan jantung guntur di dalam tubuh Xiaoyan akan dapat diledakkan dengan kekuatan maksimal. Keduanya pada akhirnya akan menjadi kartu truf terkuat bagi Xiaoyan. Begitu mereka memiliki kekuatan aturan, mereka akan menjadi lebih kuat dan kekuatan keterampilan bertarung mereka akan berbeda. Bersama dengan Xiaoyan yang merenung, pada saat ini sebuah suara familiar seketika terdengar di telinga Xiaoyan. Suara tersebut berkata bahwa mereka benar-benar telah lama tidak bertemu. Kecepatan kultivasi Xiaoyan terlalu lambat. Xiaoyan menyadari suara ini yang merupakan suara dari dewa keabadian yang berbentuk kucing. Xiaoyan pun seketika menoleh dan Xiaoyan segera menangkupkan tangannya sambil mengucapkan terima kasih. Sosok keabadian dewa atau yang disebut juga dengan Nirwana pada saat ini berkata bahwa ia belum pernah membantu Xiaoyan. Ketika Xiaoyan menerobos keabadian dewa, Xiaoyan akan memasuki ruang yang unik dan untuk sementara terpisah dari kenyataan. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan seketika menyadari apa yang dikatakan oleh sosok keabadian dewa. Xiaoyan pun merasa cemas karena Xiaoyan tidak tahu apakah Yuyan datang untuk menyelamatkannya atau tidak. Xiaoyan pada saat ini sangat khawatir dengan saudara-saudaranya di dunia nyata. Xiaoyan pun segera bertanya jika begitu permasalahannya, bisakah Xiaoyan kembali ke dunia nyata? Sosok Nirwana atau keabadian dewa pada saat ini mengabaikan perkataan Xiaoyan dan menjelaskan bahwa meskipun Xiaoyan pada saat ini masih sangat lemah, Xiaoyan sekarang telah menerobos keabadian para dewa. Dengan begitu, Nirwana atau keabadian dewa pada saat ini akan menekan kekuatan Xiaoyan dan Xiaoyan dapat mencoba untuk melawannya. Xiaoyan menggertakkan gigi dan menjelaskan bahwa Xiaoyan tidak bisa melakukan hal ini sekarang. Masih ada hal penting yang harus Xiaoyan lakukan. Mereka adalah saudara-saudara Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini harus menyelamatkan mereka. Keabadian dewa sedikit mengangguk dan berkata bahwa Xiaoyan memang sedang terburu-buru. Tetapi Xiaoyan tidak perlu khawatir. Xiaoyan adalah yang mulia dan mereka adalah murid-murid Xiaoyan. Apakah Xiaoyan benar-benar tidak tahu kekuatan mereka? Masing-masing di antara mereka adalah orang kuat yang pernah berada di puncak Senshi. Mereka juga telah membangkitkan ingatan mereka sejak lama sekali. Xiaoyan seketika terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh keabadian dewa. Xiaoyan pada saat ini merasa dibohongi dan telah dipermainkan oleh mereka. Saudara-saudara Xiaoyan telah menutupi kekuatan mereka terhadap Xiaoyan sejak mereka pertama kali bertemu. Xiaoyan tampaknya benar-benar telah dimasukkan ke dalam drama yang terasa menyakitkan. Namun meskipun begitu, Xiaoyan pada saat ini masih merasa tidak nyaman dan Xiaoyan tidak memiliki niat untuk bertarung dengan keabadian dewa. Sementara itu keabadian dewa menjelaskan bahwa mereka semua akan baik-baik saja dan Xiaoyan pada saat ini bisa saja pergi. Namun jika Xiaoyan pergi, maka Xiaoyan tidak akan mendapatkan berkah di terobosan kali ini. Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas sebelum akhirnya bertanya apa yang akan didapatkan oleh Xiaoyan kali ini.
Keabadian dewa melambaikan tangannya dan menjelaskan sebaiknya ia percaya kepada keabadian dewa karena ia akan menunjukkan kepada Xiaoyan kekuatan sebenarnya dari Yang Mulia. Begitu sosoknya selesai berbicara, ia segera menunjuk ke arah Xiaoyan dan bayangan raksasa muncul di atas kelapanya. Dua jejak kaki yang sangat besar pada saat ini perlahan terjatuh dan sosoknya pada saat ini mengambil teknik 7 langkah mengejutkan para dewa tanpa ragu. Tekanan yang tak terlihat pada saat ini seketika mengejutkan Xiaoyan sebelum akhirnya kekuatan yang menakutkan benar-benar turun. Melihat serangan ini, tentu saja Xiaoyan merasa familiar dan Xiaoyan tanpa sadar bergumam, bukankah ini adalah teknik 7 langkah mengejutkan para dewa? Namun meskipun Xiaoyan mengenalinya, Xiaoyan mengetahui bahwa teknik ini benar-benar berbeda daripada apa yang telah dikeluarkan oleh Xiaoyan. Sementara itu keabadian dewa menjelaskan sebaiknya Xiaoyan menyadari hal ini. Kejutan adalah kekuatan aturannya dan teknik 7 langkah ini adalah kekuatannya. Hanya dengan memberikan kejutan yang ekstrim, maka kekuatan dari teknik ini akan dapat dimaksimalkan. Begitu sosoknya selesai berbicara, pada akhirnya serangan tersebut benar-benar dihantamkan ke arah Xiaoyan. Dengan satu suara klik lembut, Xiaoyan merasa tubuhnya pada saat ini dengan cepat layu dan vitalitasnya dengan cepat menghilang. Xiaoyan menggertakkan giginya dan berusaha untuk bertahan sementara keabadian dewa menggelengkan kelapanya. Ia kembali menunjukkan teknik yang pernah dikeluarkan oleh Xiaoyan. Keabadian dewa mengeluarkan teknik jari pelahap kehidupan dan Xiaoyan pada saat ini kembali tercengang. Xiaoyan tiba-tiba merasakan daging dan darahnya layu dan mulai membusuk. Tubuh Xiaoyan pada saat ini terasa langsung berubah menjadi kerangka putih dan Xiaoyan benar-benar dalam keadaan linglung. Tubuh Xiaoyan pada akhirnya benar-benar hancur sebelum akhirnya Xiaoyan kembali ke keadaan semula. Xiaoyan menyadari bahwa kekuatan ini tampak terasa nyata, tetapi kerusakan di sini tidak nyata. Sementara itu di sisi lain, pada saat ini keabadian dewa kembali merubah segel di tangannya dan jarinya tiba-tiba terkepal. Selanjutnya tubuhnya bergetar dan sosoknya pada saat ini muncul di depan Xiaoyan. Xiaoyan terkejut dan Xiaoyan secara alami bereaksi dan mengangkat tangannya untuk meninju ke arah keabadian dewa. Selanjutnya terdengar suara teredam dengan kedua tinju yang saling bertabrakan. Kekuatan ledakan ini tampak seolah-olah tersedot dalam sekejap mata sebelum akhirnya kekuatan ini dipancarkan di lengan Nirwana. Dalam satu tarikan napas berikutnya, Xiaoyan pada akhirnya segera diledakkan menjadi potongan daging yang tak terhitung jumlahnya. Selanjutnya dalam sekejap mata, Xiaoyan pada akhirnya kembali ke dalam keadaan semula. Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya karena apa yang baru saja ditampilkan oleh keabadian dewa merupakan keterampilan bertarung yang paling dikenal oleh Xiaoyan. Xiaoyan telah menggunakannya berkali-kali di dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu. Ini merupakan lengan penghancur dewa dan Xiaoyan yakin bahwa Xiaoyan telah sangat paham dengan keterampilan bertarung tersebut. Namun ternyata Xiaoyan belum memahaminya seutuhnya dan apa yang ditampilkan oleh Nirwana benar-benar sangat mengejutkan Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain, sosok keabadian dewa atau Nirwana pada saat ini kembali mulai menjelaskan kepada Xiaoyan. Sosoknya berkata bahwa fondasi kekuatan dan penggunaan kekuatan untuk melawan kekuatan didasari pada momen tabrakan yang merupakan kekuatan aturan. Xiaoyan pada saat ini sedikit mengangguk mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh sosok Nirwana. Dengan kekuatan aturan, maka keterampilan bertarung ini benar-benar telah ditingkatkan dan memiliki kekuatan maksimal. Xiaoyan pada akhirnya menangkupkan tangannya dan Xiaoyan segera mengucapkan terima kasih kepada keabadian dewa. Xiaoyan tahu bahwa jika Xiaoyan mengandalkan pemahamannya sendiri, Xiaoyan tidak akan bisa melakukannya dalam waktu singkat. Sementara itu di sisi lain, keabadian dewa segera berkata bahwa Xiaoyan masih terlalu lemah. Ia akan memberi Xiaoyan keterampilan bertarung tingkat transenden lainnya. Ia pada saat ini ingin melihat apakah Xiaoyan dapat memahaminya dengan jelas. Xiaoyan seketika kembali tercengang mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh keabadian dewa. Xiaoyan hanya memiliki sedikit keterampilan bertarung tingkat suci dan Xiaoyan tidak memiliki kesempatan untuk mempelajari keterampilan bertarung yang lebih kuat.
Sementara itu di sisi lain, keabadian dewa menjelaskan bahwa keterampilan bertarung ini disebut dengan kemurkaan terakhir. Kapanpun Xiaoyan akan mokat dan terluka parah, ada kemungkinan hal itu akan terpicu. Tetapi itu tidak dapat terjadi setiap saat dan semuanya tergantung dengan amarah dan kemauan Xiaoyan. Begitu selesai berbicara, sosok keabadian dewa muncul di hadapan Xiaoyan dan meletakkan ujung jarinya di antara alis Xiaoyan. Api yang berkobar sepertinya membakar tubuh Xiaoyan dan Xiaoyan langsung memasuki keadaan tertentu. Rambut hitam di belakang Xiaoyan berubah menjadi rambut berwarna merah dengan kecepatan yang sangat cepat. Vitalitas yang luar biasa juga pada saat ini segera terpancar di tubuh Xiaoyan. Xiaoyan lanjut mendongak menatap ke arah sosok keabadian dewa dan Xiaoyan tiba-tiba bergerak. Sosok Xiaoyan dengan cepat muncul di belakang keabadian dewa dan Xiaoyan mengangkat tinjunya yang kuat. Sosok keabadian dewa pada saat ini sedikit menoleh dan bergumam bahwa ini cukup menarik. Tampaknya pemahaman reinkarnasi saat ini lebih baik jika dibandingkan dengan di kehidupan sebelumnya. Pada akhirnya kedua tinju saling bertabrakan sebelum akhirnya Xiaoyan lanjut menampilkan keterampilan bertarung yang banyak. Xiaoyan mengeluarkan keterampilan bertarung yang pernah Xiaoyan gunakan berkali-kali. Beberapa jenis keterampilan bertarung pada saat ini terus-menerus dikeluarkan oleh Xiaoyan. 7 langkah mengejutkan para dewa, lengan penghancur dewa, dan berbagai keterampilan bertarung semuanya dikeluarkan dengan kecepatan yang sangat cepat. Yang terpenting lagi adalah kekuatan mereka juga telah berlipat ganda secara luar binasa. Kekuatan yang ditampilkan ini benar-benar beberapa kali jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan apa yang pernah dikeluarkan oleh Xiaoyan. Xiaoyan juga tidak memiliki niat untuk berhenti sama sekali. Xiaoyan terus-menerus mengeluarkan keterampilan bertarung terkuat yang Xiaoyan miliki. Sementara itu keabadian dewa pada saat ini memang tampak terlihat seolah-olah dalam kondisi terpojok, tetapi ekspresinya masih tetap acuh tak acuh. Ia terus-menerus berhasil menghadapi setiap serangan yang dilesatkan oleh Xiaoyan. Melihat Xiaoyan yang semakin kuat, ia sepertinya pemasaran seberapa jauhkah Xiaoyan bisa mencapai batasnya. Sosoknya juga kembali berkata bahwa teknik kemurkaan terakhir ini semakin lama dipertahankan maka akan semakin kuat kekuatan tempurnya. Bisa dikatakan bahwa itu adalah keterampilan bertarung paling kuat untuk menghabisi musuh. Tetapi meskipun begitu masih terlalu dini bagi Xiaoyan untuk berpikir bahwa Xiaoyan akan bisa mengalahkan keabadian dewa. Begitu sosoknya selesai berbicara, sosoknya pada saat ini sedikit mendekat dan Xiaoyan pada saat ini melesat mundur. Xiaoyan dihantam dengan kekuatan tak terlihat dan daging serta darah di sekujur tubuh Xiaoyan meledak. Namun sesaat setelah Xiaoyan melesat mundur, Xiaoyan menstabilkan tubuhnya terlepas dari luka-luka yang ada. Xiaoyan tanpa basa-basi segera kembali bergegas menuju ke arah nirwana. Xiaoyan kembali mengeluarkan keterampilan bertarungnya dan kekuatannya terus-menerus menjadi semakin kuat jika dibandingkan dengan sebelumnya. Meskipun aura Xiaoyan saat ini masih merupakan keabadian dewa langkah pertama, kekuatan keterampilan bertempurnya tampaknya telah mencapai langkah ketiga keabadian para dewa. Selain itu, yang lebih mengejutkannya lagi adalah bahwa keterampilan bertarung ini masih terus-menerus menjadi semakin kuat. Xiaoyan pada saat ini benar-benar tercengang dan Xiaoyan masih tidak kehilangan akal sehatnya. Xiaoyan bisa merasakan kekuatan ini, tetapi Xiaoyan benar-benar tidak tahu dari manakah asal kekuatan ini. Selain itu, semua persepsi Xiaoyan juga pada saat ini menjadi semakin kuat dan hal ini benar-benar membuat Xiaoyan bersemangat. Xiaoyan terus-menerus dipenuhi dengan amarah dan barulah setelah keamarahan di hati Xiaoyan mereda, kekuatan bertarung Xiaoyan yang menakjubkan berangsur-angsur menghilang. Aura Xiaoyan juga pada saat ini segera kembali normal dan Xiaoyan menghela nafas. Xiaoyan seketika menyadari bahwa keterampilan bertarung transenden ini hanyalah sebuah metode rahasia yang dapat meningkatkan kekuatan tempur dalam waktu singkat. Namun di tingkat seperti keabadian dewa, hal ini benar-benar sungguh sangat luar biasa dan hampir mustahil untuk bisa dicapai oleh seseorang.
Dapat dikatakan bahwa kemurkaan terakhir yang diberikan oleh keabadian dewa kepada Xiaoyan menciptakan kemungkinan dalam ketidakmungkinan. Bahkan setelah menggunakan hal ini, Xiaoyan sama sekali tidak menyadari ada efek samping yang muncul. Xiaoyan dengan penuh semangat segera menangkupkan tangannya dan kembali mengucapkan terima kasih kepada keabadian dewa. Selanjutnya Xiaoyan segera berkata bahwa ia pada saat ini tidak bisa memahami suatu hal. Bukankah keterampilan bertarung yang begitu kuat akan memiliki efek samping setelah meningkatkan kekuatan tempur dalam waktu singkat? Mendengar hal ini, sosok keabadian dewa pada akhirnya menjelaskan kepada Xiaoyan. Ia berkata, tentu saja keterampilan bertarung ini sesuai namanya. Skill ini hanya akan muncul ketika nyawa Xiaoyan terancam atau seseorang yang Xiaoyan sayangi terbunuh dan Xiaoyan merasa marah. Xiaoyan tidak dapat secara aktif melakukan skill bertarung ini dan kemunculannya akan terjadi secara acak. Selain itu, setelah semuanya berakhir, maka level Xiaoyan pada saat itu juga akan anjlok. Xiaoyan seketika mengerutkan kening mendengar hal ini karena resikonya benar-benar sangat besar. Melihat Xiaoyan yang mengerutkan kening, keabadian dewa menjelaskan agar Xiaoyan jangan khawatir. Keadaan anjlok ini akan pulih seiring dengan berjalannya waktu dan ini hanyalah kejatuhan sementara. Mendengar hal ini, barulah kerutan di dahi Xiaoyan menghilang dan Xiaoyan menghela nafas. Xiaoyan pun kembali tersenyum dan Xiaoyan merasa bahwa keterampilan bertarung ini sangat luar biasa. Tetapi meskipun begitu, ketidakpastiannya adalah hal yang paling menjengkelkan Xiaoyan. Xiaoyan dapat dikatakan memiliki kartu truf yang bisa menyelamatkan nyawanya, tetapi Xiaoyan tidak mungkin bisa menggunakannya secara sembarangan. Semuanya masih harus tergantung dengan suasana hati Xiaoyan di dalam pertempuran. Tetapi meskipun begitu, secara keseluruhan memiliki kartu truf ini lebih baik daripada tidak memilikinya sama sekali. Xiaoyan pun kembali menghela nafas karena pada akhirnya Xiaoyan kembali memiliki kartu truf terkuat. Selanjutnya Xiaoyan pada saat ini kembali teringat rekan-rekannya dan Xiaoyan tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Xiaoyan pun segera bertanya, bisakah Xiaoyan pada saat ini pergi? Keabadian dewa pada saat ini melambaikan tangannya dan berkata bahwa Xiaoyan bisa pergi dan Xiaoyan sebaiknya berlatih dengan giat. Ia akan serius ketika mereka kembali bertemu dan Xiaoyan tidak bisa memohon ampun. Xiaoyan pada saat ini hanya memandang ke arah sosok keabadian dewa dengan serius. Selanjutnya, kegelapan pada saat ini memenuhi benak Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini kembali ditutupi dengan kabut hitam. Dalam waktu beberapa tarikan nafas, kegelapan berangsur-angsur menghilang dan Xiaoyan kembali ke dunia nyata. Begitu Xiaoyan hampir mendapatkan penglihatannya dengan jelas, sebuah suara yang familiar pada saat ini terdengar di telinga Xiaoyan. Suara tersebut bertanya apakah Xiaoyan telah membuat terobosan. Sebelum Xiaoyan bisa melihat dunia dengan jelas, Xiaoyan merasa adanya aroma wewangian yang berada di belakang Xiaoyan. Suara yang sangat familiar ini juga semakin mengejutkan Xiaoyan dan sebelum Xiaoyan berbalik, Xiaoyan sudah tahu bahwa suara ini berasal dari Yuyan. Xiaoyan pada akhirnya menoleh dan menundukkan kelapanya, menangkupkan tangannya, mengucapkan terima kasih kepada Yuyan. Xiaoyan tahu bahwa Yuyan datang tepat waktu di saat-saat kritis sebelumnya. Sementara itu Yuyan pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa terima kasih banyak saja tidak cukup. Begitu selesai berbicara, jari-jarinya yang ramping pada saat ini menyentuh alis Xiaoyan, menandakan Xiaoyan untuk mengangkat kelapanya. Xiaoyan pada akhirnya perlahan mengangkat kelapanya dan melihat sosok di hadapannya dengan jelas. Ciri-ciri wajahnya sangat indah. Xiaoyan memperhatikan wajah sosok yang berada di hadapannya dan Xiaoyan segera yakin bahwa ini bukanlah wajah sosok Yuyan yang Xiaoyan kenali. Meskipun ada beberapa kesamaan di fitur wajahnya, tetapi mereka berdua tampak terlihat berbeda. Xiaoyan tanpa sadar bertanya, mungkinkah ia bukan Tuan Yuyan? Xiaoyan pada saat ini ternganga seolah-olah tersepona dan kembali bergumam, ini lebih cantik daripada Tuan Yuyan.
Mendengar hal tersebut, pipi dari Yuyan pada saat ini memerah dan sosoknya tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa mulut kecilnya benar-benar manis. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini seketika tersadar dan Xiaoyan pada akhirnya segera melihat ke sekeliling. Para prajurit Taixu pada saat ini telah menghilang dan tidak ada satupun yang tersisa. Tidak ada tanda-tanda pertarungan sengit, oleh karena itu hanya ada satu kemungkinan untuk situasi ini. Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa Taixu tampaknya benar-benar telah melarikan diri. Xiaoyan menghirup udara panjang di dalam hatinya dan Xiaoyan benar-benar tercengang dengan kekuatan sosok di hadapannya. Pada saat mereka berada di alam iblis keabadian kuno, sosok sekuat Jiu Yang Tianjun benar-benar melarikan diri. Sekarang para prajurit Taixu tampaknya sangat takut pada wanita ini. Eksistensi macam apakah sosok yang pada saat ini berada di hadapan Xiaoyan? Xiaoyan pada akhirnya hanya bisa menghela nafas dan baru saja Xiaoyan sedikit santai, tiba-tiba Xiaoyan merasa lengan bajunya terasa kosong. Xiaoyan pada akhirnya mengangkat kelapanya dan bertanya apa yang terjadi. Wanita yang mirip Yuyan pada saat ini bertanya apa yang dimaksud oleh Xiaoyan. Xiaoyan pun segera berkata sambil arisnya berkerut bahwa Goyan menghilang. Yuyan pun segera kembali bertanya apakah yang dimaksud oleh Xiaoyan adalah monster besar bermata biru. Xiaoyan pun mengangguk sementara Yuyan berkata bahwa ia berpikir Xiaoyanlah yang secara sukarela memberikannya kepada mereka. Begitu Xiaoyan mendengar hal ini, Xiaoyan pada saat ini benar-benar tercengang. Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa tidak mustahil bagi Taixu untuk mengenali sosok Goyan. Taixu juga pandai dalam hal segel. Dengan begitu pasti mereka akan memanfaatkan Goyan semaksimal mungkin. Selain itu, jika melihat karakter dari Taixu, mereka tampaknya tidak akan segan-segan menghabisi Goyan dan mereka tidak seperti orang-orang di alam iblis keabadian kuno. Xiaoyan pada akhirnya tanpa sadar bergumam bahwa hal ini benar-benar akan sangat merepotkan. Bersama dengan hal tersebut, cahaya biru tiba-tiba datang dan melayang di hadapan Xiaoyan. Mata besarnya menatap ke arah Xiaoyan tanpa adanya emosi sama sekali. Xiaoyan segera menyadari bahwa sosok ini adalah Damo. Xiaoyan pada saat ini bertanya bagaimana mungkin Damo masih berada di sini. Xiaoyan sedikit terkejut karena Damo dan Goyan biasanya selalu bergabung bersama-sama. Namun dengan keberadaan Damo di sini sepertinya Goyan telah melindungi Damo untuk tetap tinggal. Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya kepada Damo apakah ada yang dikatakan oleh Goyan pada saat sebelumnya. Damo dengan ekspresi datar pada saat ini mengucapkan kata-kata yang terputus-putus. Ia menyebut kata cepat, tidak, dan selamatkan aku. Xiaoyan segera meraih Damo dan Damo berubah menjadi ukuran kecil sebelum akhirnya dimasukkan ke lengan baju Xiaoyan. Xiaoyan dapat dengan kasar bisa menebak apa maksud kata-kata dari Damo. Tampaknya Goyan telah memberikan pesan untuk Xiaoyan agar Xiaoyan datang dengan cepat dan menyelamatkan Goyan. Melihat Damo yang pada saat ini dimasukkan ke lengan baju Xiaoyan, sosok wanita di hadapan Xiaoyan tampak terlihat heran. Sosoknya segera bertanya, bukankah ini adalah benda yang diberikannya kepada Xiaoyan? Ternyata ia benar-benar bisa berbicara. Xiaoyan menghela nafas dan berkata bahwa itu adalah hal kecil. Pada saat itu ia belum mengembangkan kecerdasan spiritualnya dan pada saat ini Xiaoyan telah membantunya untuk meningkatkan kecerdasan spiritualnya. Begitu selesai berbicara, Xiaoyan pada akhirnya sangat pemasaran dengan identitas sosok di hadapannya. Xiaoyan pada akhirnya berkata, monyong-monyong, ia tampaknya bukanlah Tuan Yuyan. Melihat Xiaoyan yang menatapnya dengan serius, sosok yang mirip Yuyan pada akhirnya sedikit tersenyum. Sosoknya lanjut melangkah maju dan berkata, jika begitu permasalahannya, mari mereka bertemu secara formal. Ia juga pada saat ini ingin bertanya apakah Xiaoyan adalah Jiu. Xiaoyan seketika terkejut dengan pembukaan dari sosok ini. Namun meskipun begitu, Xiaoyan menyadari bahwa identitasnya pada saat ini telah terungkap. Dengan begitu, maka persembunyian Xiaoyan pada saat ini tidak membuahkan hasil.
Oleh karena itu Xiaoyan memutuskan untuk terbuka kepada sosok di hadapannya dan Xiaoyan balik bertanya apakah ia adalah si atau nomor 4. Wanita itu pun mengangguk dan menyodorkan tangannya ketika memperkenalkan diri bahwa ia bernama Ye Beijing. Xiaoyan juga pada saat ini mengulurkan telapak tangannya dan memperkenalkan diri bahwa ia bernama Xiaoyan. Ketika Xiaoyan menyentuh telapak tangan Ye Beijing, kulitnya yang terasa lembut dan lembab membuat Xiaoyan dengan cepat menarik kembali telapak tangannya. Xiaoyan pada saat ini juga kembali bertanya dengan rasa ingin tahu apakah ia mengetahui identitas asli semua orang. Ye Beijing menyadari maksud perkataan Xiaoyan dan berkata bahwa ia hanya tahu beberapa. Xiaoyan adalah salah satunya. Begitu selesai berbicara, Ye Beijing pada saat ini melangkah maju dan menyela Xiaoyan yang hendak berbicara. Ia mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan dan tampak seperti hendak mencium Xiaoyan. Xiaoyan langsung membeku dan tertegun dengan aroma harum yang pada saat ini memenuhi hidung Xiaoyan. Namun pada saat ini sosok Ye Beijing segera membisikkan kata-kata lembut di telinga Xiaoyan. Sebaiknya mereka merahasiakan semuanya di sini. Jika mereka tidak melakukan hal tersebut, maka mereka akan tersingkir. Xiaoyan pada saat ini hanya bisa terdiam dan mengangguk mendengar apa yang dikatakan oleh Ye Beijing. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata jika begitu permasalahannya, maka mereka pada saat ini sebaiknya pergi terlebih dahulu. Wajah cantik Ye Beijing pada saat ini sedikit memerah sebelum akhirnya bertanya apakah Xiaoyan ingin mengantarnya pulang. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini menoleh ke arah saudara-saudaranya di kejauhan. Pada saat ini semua sosok di dekat Xiaoyan memandang Xiaoyan dengan ekspresi aneh, terkecuali tatapan meledek Ye Feiyu. Pada saat ini para senior lelaki lainnya diam-diam mengacungkan jempol. Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menghela nafas sebelum akhirnya menjawab pertanyaan dari sosok Ye Beijing. Xiaoyan berkata tentu saja Xiaoyan tidak akan mengantarnya. Sebaiknya mereka pada saat ini kembali ke alam dewa kuno terlebih dahulu. Shenxi tidak aman pada saat ini dan mereka semua telah ditempati oleh Taixu. Mendengar hal ini, Ye Beijing pun mengangguk patuh dan berkata bahwa ia mengerti. Selanjutnya Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk segera memperkenalkan para saudaranya kepada Ye Beijing. Xiaoyan juga pada saat ini memperkenalkan Ye Beijing kepada mereka dan berkata bahwa nama wanita ini adalah Ye Beijing. Ia berasal dari alam iblis keabadian kuno. Ye Beijing pada saat ini tersenyum dan menangkupkan tangannya pada saudara-saudara Xiaoyan. Ye Beijing lanjut berkata bahwa Ye Beijing menghadap kepada kakak-kakak senior. Mereka pada akhirnya akan mulai menjadi satu keluarga pada saat ini. Begitu kata-kata ini keluar, semua saudara-saudara Xiaoyan memandang ke arah Xiaoyan dengan tatapan kosong. Sementara itu Xiaoyan melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa menunjukkan bahwa ini adalah kesalahpahaman. Xiaoyan hanya bisa menghela nafas tak berdaya pada saat ini dan berpikir bahwa tidak ada gunanya bagi Xiaoyan menjelaskan apapun sekarang. Pada akhirnya kelompok Keyun pada saat ini mempersiapkan keberangkatan mereka untuk meninggalkan ruang. Sementara itu di sisi lain, klon dewa asli juga pada saat ini menghentikan perjalanannya dan kembali untuk meningkatkan kekuatan fisiknya. Sementara itu sebelum Xiaoyan pergi, Xiaoyan juga pada saat ini mencoba mencari keberadaan dari Tianwu. Bagaimanapun sosok Tianwu telah sangat membantu Xiaoyan. Bahkan meskipun Tianwu tidak mengambil tindakan di akhir, Xiaoyan pada saat ini ingin berterima kasih. Namun Xiaoyan tidak melihat keberadaan Tianwu. Mungkin ia telah pergi lebih awal dan sepertinya ia tidak ingin memiliki hubungan sebab akibat yang terlalu dalam dengan Xiaoyan. Xiaoyan hanya bisa menghela nafas dan Xiaoyan menyadari bahwa hubungan sepihak sebelumnya sudah cukup bagi Xiaoyan. Tianwu telah memberikan beberapa berkah keberuntungan kepada Xiaoyan. Tianwu telah memberinya keterampilan bertarung tingkat suci, begitu juga dengan kristal pembentuk langit. Memikirkan hal ini, Xiaoyan menyadari bahwa tidak ada waktu bagi Xiaoyan untuk memeriksa kristal tersebut pada saat ini. Ye Beijing juga pada saat ini mengikuti Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menyimpannya.
Xiaoyan pun kembali fokus pada kekuatannya dan Xiaoyan bergumam bahwa level pertama keabadian para dewa adalah telapak tangan awal. Level kedua adalah level setengah genggaman. Level ketiga adalah level 9 sumber dan level keempat adalah level transenden. Bersamaan dengan Xiaoyan yang merenung, Ye Beijing pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dan tertawa perlahan. Sosoknya berkata bahwa Xiaoyan tampak sangat manis dan lemah. Sungguh luar binasa karena Xiaoyan baru saja menerobos keabadian para dewa. Tawa Ye Beijing ini terdengar menyenangkan, tetapi ketika kata-katanya terdengar di telinga Xiaoyan, hal tersebut terdengar agak kasar. Xiaoyan pada saat ini hanya bisa terdiam dan Xiaoyan berpikir bahwa Xiaoyan telah bertemu dengan 3 di antara 9 orang di alam dewa kekacauan. Xiaoyan telah bertemu dengan Suqian Taiyi, Hua Chan, dan Ye Beijing. Tampaknya alam dewa kekacauan yang misterius ini tidak akan lama lagi bisa mengungkapkan identitas mereka masing-masing. Mungkin juga Xiaoyan akan bisa memiliki kesempatan untuk melihat sosok-sosok mereka. Namun Xiaoyan harus tetap berhati-hati karena bagaimanapun mereka semua adalah orang-orang yang sangat kuat. Dengan kemampuan Xiaoyan saat ini, Xiaoyan tentu saja tidak akan bisa berhadapan dengan mereka. Sementara itu di sisi lain, melihat Xiaoyan yang terdiam, Ye Beijing kembali bertanya dengan mata menawan. Ia bertanya apakah Xiaoyan ingin segera meningkatkan kekuatannya. Xiaoyan pun mengangguk dan berkata tentu saja Xiaoyan menginginkannya. Ye Beijing dengan penuh semangat berkata bahwa ia memiliki metode yang dapat membantu Xiaoyan menerobos ke level kedua. Xiaoyan memandang wanita di hadapannya dengan ekspresi sedikit serius dan Xiaoyan kembali teringat sosok Yuyan sebelumnya. Xiaoyan pada saat ini bisa dengan jelas menebak hal kotor apa yang sedang difikirkan oleh Ye Beijing. Xiaoyan pada akhirnya dengan sedikit ragu bertanya, mungkinkah itu adalah metode kultivasi ganda? Ye Beijing segera menghampiri Xiaoyan dan mengacungkan jempolnya ke arah Xiaoyan. Ye Beijing segera berkata, ternyata Xiaoyan benar-benar merupakan reinkarnasi yang mulia. Xiaoyan sangat pintar dan Xiaoyan bisa menebak semuanya. Jika begitu permasalahannya, maka Xiaoyan juga tentu saja pada saat ini bisa menebak bahwa Ye Beijing sangat menyukai Xiaoyan. Suara Ye Beijing tidak nyaring, tetapi ruang yang berada di sekitar tidaklah besar. Dengan begitu, maka suara dari Ye Beijing ini sampai seketika di telinga para senior Xiaoyan. Bersamaan dengan hal tersebut, mereka telah merobek ruang dan mereka memutuskan untuk segera menaiki bahtera. Ye Beijing pada saat ini mengikuti kelompok Xiaoyan pergi menuju ke alam dewa kuno. Di tengah perjalanannya, Ye Beijing pada saat ini kembali menjelaskan kepada Xiaoyan mengenai keterampilan bertarung ganda. Sosoknya menjelaskan bahwa metode kultivasi ganda ini sangat bermanfaat. Ia akan meredakan api nafsu dan kekuatan Xiaoyan akan meningkat. Begitu selesai berbicara, ia pada saat ini segera bergerak ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini hanya bisa terdiam dan Xiaoyan tahu bahwa Xiaoyan pada saat ini tidak lagi bisa melarikan diri. Xiaoyan tanpa sadar berbisik bahwa sulit bagi Xiaoyan pada saat ini untuk bersembunyi dan melarikan diri. Bersamaan dengan hal tersebut, aroma harum juga pada saat ini kembali melonjak di hidung Xiaoyan. Sementara itu, Ye Beijing pada saat ini segala kembali berkata bahwa tidak menjadi bermasalahan jika Xiaoyan pada saat ini tidak menginginkannya. Kali ini ia juga telah menyiapkan ramuan. Setelah ramuan ini diminum oleh Xiaoyan, Xiaoyan akan bisa berdiri di langit dan melawan Ye Beijing selama 300 ronde. Mendengar hal ini, para saudara Xiaoyan pada saat ini memiliki tatapan yang semakin aneh. Mereka pada saat ini berpikir, mungkinkah perbincangan ini merupakan sesuatu yang bisa mereka dengarkan. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk berpencar dengan sadar dan mencari kegiatan dan kesibukan masing-masing.